Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, sesuai pengkajian yang sudah saya lakukan terhadap Ibu, jadi saya menemukan bahwa Ibu itu sesuai dengan apa yang Ibu katakan, kalau Ibu itu memiliki suatu penyakit, yaitu penyakit asam urat ya Bu, yang sudah diderita sejak lama. Sebelumnya di sini saya akan melakukan suatu penyuluhan tentang mengenai penyakit asam urat itu sendiri. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu tentang penyakit asam urat? Belum. Baik, jadi asam urat adalah suatu zat sisa pencernaan yang berasal dari makanan yang sudah kita konsumsi. Namanya zat purin. Jadi zat purin itu emang biasanya ada di dalam tubuh manusia dan seharusnya itu dikeluarkan rutin lewat urin. Nah, Ibu bisa terjangkit penyakit asam urat itu karena kadar purin dalam tubuh Ibu itu tinggi. Jadi yang normalnya itu harusnya itu dikeluarkan lewat waktu urin dan ataupun BAB. Asal muasal kenapa penyakit asam urat itu bisa ada, bisa jadi itu karena Ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat urin. Jadi asam urat yang berlebih itu nantinya akan berkumpul di persendian Ibu. Jadi bisa menyebabkan nyeri yang sering Ibu rasakan selama ini. Nyeri sendi itu bisa terasa di kaki, sikut, bisa rasanya itu bisa ngilu ataupun bahkan bisa sampai bengkak ya Bu. Iya. Jadi penyebab dari penyakit asam urat itu konsumsi makanan yang tinggi purin, bisa jadi juga karena faktor keturunan, konsumsi alkohol, obesitas atau kegemukan, dan gangguan pengeluaran asam urat di ginjal, ataupun bisa resiko tingginya itu di atas umur yang 40 tahun. Apa Ibu tahu makan makanan yang tinggi asam urat? Tidak. Makanan yang tinggi asam urat itu ada bayam, kangkung. Itu makanan yang sering ditemui di desa atau di kampung ini ya Bu, makanan sehari-hari. Daun pepaya, buncis, jamur, emping, nanas, jeroan itu baik hati, usus ataupun paru. Nah, jadi untuk menghindari supaya purin dalam tubuh Ibu itu tidak banyak, Ibu hindari makan makanan yang memiliki kadar asam urat yang tinggi. Hindari konsumsi alkohol dan jangan terlalu bekerja keras, intinya jangan terlalu stres juga. Nah, saat Ibu sedang tiba-tiba merasakan asam urat itu kambuh, apa yang biasa dilakukan? Tidak melakukan apa-apa. Nah, saat asam urat itu kambuh atau menyerang Ibu, jika waktu itu kakinya sakit atau tangannya terasa ngilu, maka Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam seperti bernapas panjang, kemudian dihembuskan secara perlahan. Baik, kalau begitu mari kita praktekkan relaksasi napas dalam untuk mengurangi rasa ngilu saat asam urat terjangkit. Ibu tarik nafas panjang-panjang, tahan sebentar, lalu keluarkan. Pelan-pelan keluarkannya ya Bu. Seperti itu. Jadi Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam apabila penyakit atau asam urat Ibu sedang kambuh. Jika memang sudah terlalu berlebihan kambuhnya, maka Ibu bisa langsung saja datang ke kesehatan seperti puskesmas ataupun dokter ya Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk kedepannya apabila ada keluhan-keluhan lain, maka Ibu bisa konsultasikan kepada saya, dan saya berharap untuk teknik relaksasi napas dalam bisa dilaksanakan oleh Ibu ketika
asam uratnya sedang kambuh atau sedang terjangkit ya Bu. Baik, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.